Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Genap keluarga Mbah Paikem, Mbah Muri, Gading Family yang dapat barokah dari Allah. Yang pertama yang terhormat Mbah Bari yang saat ini juga ikut gabung, ini kelihatan. Berkumpul itu kan kita menjelaskan pada anak cucu karena dulu menyatu, sekarang banyak keturunan kan seolah terpisah kalau kita tidak memberitahu kepada anak cucu kita masing-masing. Ya, yang anak pertama itu kan ya Mbah Ani Supiani, anak kedua Mbah Sudarmo, anak ketiga Sutarmin, anak keempat Subari, anak kelima Subali, anak keenam Sumini, ketujuh Sujinarti, yang ke-8 Sugiyarti, 9 Sudono, 10 Supartilah, yang 11 Sudirman, yang 3 Koyo, Mes, Tarmi itu mati ketika masih bayi, sehingga saya itu sebetulnya nomor 14. Iya, saya itu nomor. Mas Gun, saya mohon ditutup di doai dulu, doa penutup, nanti ngobrol belakangan. Monggo Mas Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Dir dan Bapak Ibu sedaya keluarga Mbah Samuri. Insyaallah hari ini sama-sama kita menutup dengan doa. Tapi sebetulnya ada sedikit Pak Dir, kita pada tanggal 1 Syawal tahun 10 Hijriah, kebetulan waktu itu setelah selesai sholat Idul Fitri, para jamaah sahabat Rasulullah, ada sekitar ribuan jamaah, saat itu mereka tidak beranjak dari tempat duduknya untuk pulang ke rumah masing-masing pada saat Idul Fitri, setelah selesai sholat Idul Fitri. Semuanya menangis pada saat itu, karena mereka ternyata menangis karena tidak mendapatkan pelukan dari Rasulullah ketika pada saat mereka mengetahui bahwa di setiap tahunnya Rasulullah itu selalu memeluk sahabat-sahabatnya yang mendapatkan Lailatul Qadar. Pada tahun 2 Hijriah, saat pertama kali puasa diturunkan, malam ke-21 Rasulullah memeluk Abu Bakar, karena Abu Bakar saat itu mendapatkan Lailatul Qadar. Pada tahun ketiga, malam ke-23, Umar bin Khattab dipeluk Rasulullah. Pada tahun keempat, malam ke-25, Utsman bin Affan dipeluk Rasulullah. Pada tahun kelima, malam ke-27, Ali bin Abi Thalib dipeluk Rasulullah. Kemudian pada tahun ke-6, malam ke-29, Abdurrahman bin Auf pun dipeluk Rasulullah karena mendapatkan Lailatul Qadar, sampai di 10 Hijriah. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas dipeluk oleh Rasulullah. Maka para sahabat menangis pada saat itu karena mereka selama 8 tahun, sahabat Ansor menemani Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, setia melindungi Rasulullah. Tapi saat itu mereka berkata, kenapa ya Rasulullah? Engkau tidak memeluk kami, berarti kami tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah pun menangis. Sahabat pun meneruskan perkataannya bahwa pada saat engkau berkata kepada Bilal bin Raubah bahwa jaminan husnul khotimah minimal ada 2. Pertama, bermimpi ketemu Rasulullah, dan yang kedua adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kami pun saat ini tidak mendapatkan Lailatul Qadar, dan kami mungkin belum tentu bermimpi bersamamu ya Rasulullah, maka di mana jaminan kami di akhirat nanti akan mendapatkan husnul khotimah? Lalu saat itu turunlah surat Al-Fusilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Summastaqamu. Kemudian mereka
meneguhkan pendirian mereka. Summastaqamu. Maka yang terjadi adalah dalam surat itu disebutkan tatanazzalu alaihim malaikati. Maka malaikat akan turun kepada mereka bergelombang-gelombang. Di sini disebutkan tatanazzalu, itu adalah bergelombang-gelombang. Jika di dalam Lailatul Qadar disebut hanya tanazzalu. Tanazzalul malaikati waruku fiha bi'idni rabbihim min kulli am. Dalam Lailatul Quran surat Al-Qadar. Itu hanya satu gelombang. Jadi kalau Lailatul Qadar itu satu gelombang. Tetapi di sini disebutnya sebagai tatanazzalu, bergelombang-gelombang. Itu artinya orang-orang yang istiqomah pada pendirian mereka sampai meninggal, maka malaikat akan datang kepada mereka bergelombang-gelombang. Artinya di sini bahwa kita mungkin tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi dengan keistiqomahan memegang agama Allah, walaupun mungkin sekarang ini Islam ini menjadi agama yang akan menjadi asing kembali. Mungkin kalau kita memegang kuat Islam, bisa saja kita dipersekusi, bisa saja kita masuk penjara, dan lain sebagainya. Tetapi dengan keistiqomahan ini Allah memberikan jaminan bahwa malaikat akan datang bergelombang-gelombang, sebagaimana halnya Lailatul Qadar, bahkan lebih dari Lailatul Qadar. Maka di akhir surat disebutkan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan kepadamu. Saat itulah ribuan jamaah bersujud, syukur mendapatkan surat atau dengan turunnya surat Al-Fussilat ayat 30 ini. Dan inilah yang menjadi sujud syukur pertama di muka bumi. Ketika Al-Fussilat 30 ini datang untuk menghibur ribuan jamaah Ansor, karena mereka tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi mereka mendapatkan keistiqomahan yang juga mengundang gelombang-gelombang dari malaikat. Makanya untuk melatih atau untuk memastikan setelah 11 bulan ke depan ini, yang paling diperlukan adalah tetaplah istiqomah di dalam Islam. Karena bagaimanapun juga mungkin agak susah, apalagi di zaman-zaman sekarang untuk istiqomah di dalam Islam, tapi percayalah bahwa kalau kita orientasinya sudah akhirat, maka insya Allah turunnya malaikat secara bergelombang-gelombang jauh lebih penting daripada kehidupan di dunia. 3 dari 4 ulama mazhab, imam mazhab. Seperti kita tahu imam mazhab itu ada Imam Malik, ada Imam Hanafi, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. 3 imam, kecuali Imam Malik, itu semuanya mendapatkan Lailatul Qadar dari dalam penjara. Jadi Imam Syafi'i waktu itu di penjara dan beliau mendapatkan Lailatul Qadar di dalam penjara. Imam Hanafi juga di dalam penjara, dan Imam Hambali juga di dalam penjara. Maka dakwah itu apabila dilakukan dengan aman-aman, kemungkinan ada yang salah di dalam dakwah. Rasulullah dalam berdakwah itu juga penuh dengan tantangan. Beliau lepas pada saat Uhud, beliau dilempari di Taif. Dan sekarang ulama pun banyak dipersekusi. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang kemarin ulama kita di dalam penjara tapi dapat Lailatul Qadar. Walaupun mereka di dalam penjara tetapi hati mereka luas, hati mereka bebas. Tetapi ada yang orang bebas namun hatinya seperti di dalam penjara. Masya Allah, ini adalah salah satu contoh. Makanya di dalam Punokawan, tokoh wayang Punokawan itu Semar Galeng Petro, yang disebut sebagai Semar itu dari bahasa Arab yang namanya ismar, artinya paku. Ismar itu artinya paku dalam bahasa Arab. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong is, maka menjadi se. Ismar menjadi semar. Istanbul menjadi Setambul. Nah, itu khas ya. Maka di sini semar itu menandakan paku, artinya istiqomah dalam ikhtiar. Ya, kemudian setelah istiqomah seperti disampaikan Pak Dir tadi, kita harus mencari teman, harus membuat silaturahim, harus membuat ukhuwah antar sesama kita. Maka itu ada yang tokoh yang disebut sebagai nolokorin, yang dalam bahasa Jawa disebut nologareng. Ini adalah bermakna mencari teman. Islam itu bukan agama yang individual, tetapi Islam itu agama yang sosial. Sifat kejamaahan itu lebih dipentingkan dalam Islam. Kemudian
Setelah kita berkuat di dalam agama, kemudian kita membuat jamaah, maka yang berikutnya adalah meninggalkan apapun selain dari Allah. Artinya di situ adalah meninggalkan kemungkaran. Yang disebut di situ adalah sebagai yang di situ disebut sebagai fatruk kula maziwalihi, artinya tinggalkan semua apapun selain Allah. Fatruk kula maziwalihi, fatruk disebut sebagai petro. Kemudian bago artinya menghindari keonaran, yang disebut bago artinya menjadi bagong. Jadi semua tokoh yang diciptakan di dalam Punakawan ini adalah tokoh yang tidak ada di India sebagaimana wayang aslinya, tetapi ini diciptakan oleh Sunan Kalijogo yang beliau ulama dan beliau juga seorang budayawan. Masya Allah. Jadi yang benar itu adalah bagaimana membuat budaya kita sesuai dengan Islam, sebagaimana Sunan Kalijogo mengajarkan, bukan membuat Islam menjadi sebuah dicampuri dengan budaya, tetapi bagaimana membudayakan Islam yang baik. Mungkin itu saja, artinya di dalam 11 bulan ke depan marilah kita sama-sama istiqomah memegang Islam. Kita sudah fitri seperti disampaikan Lektir tadi. Kita sudah fitri, tetapi kita tinggal untuk menambah atau untuk mengistiqomahi apa yang sudah kita lakukan. Baik, mari Bapak-Bapak semua kita menengadahkan tangan untuk kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di sisa-sisa bulan ke depan ini kita menjadi orang-orang yang selalu bisa mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan ibadah, kemudahan di dalam menjalankan Islam. Sesungguhnya panji-panji Islam itu yang pertama akan ditarik oleh Allah adalah hukum Islam, dan banyak sekarang negara-negara di dunia tidak menjalankan hukum Islam. Dan panji terakhir yang akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan salah satu kehancuran Islam, adalah ketika sholat nanti akan dihapus. Jadi yang pertama, panji pertama itu adalah hukum Islam, dan sekarang banyak yang sudah tidak menjalankan hukum Islam. Terakhir nanti adalah sholat. Dan itu sudah terjadi di 26 Ramadan kemarin di Palestina. Ketika orang-orang Muslim kita menjalankan tarawih, tetapi ditembak oleh oleh Israel, oleh Yahudi. Dan Yahudi, Israel adalah sebuah terorisme yang sudah membentuk sebuah negara. Ya kita bisa bayangkan ISIS itu yang mau membuat negara aja udah dibilangnya terorismenya habis-habisan. Tetapi Israel yang sudah menjadi sebuah negara, itu pun tidak dianggap sebagai sebuah terorisme. Karena memang, ya begitulah dunia sekarang sudah dikuasai kapitalisme. Maka itu marilah mudah-mudahan kita umat Islam bisa mendapatkan tempat, dan kita semua sebagai orang-orang Islam bisa menjalankan ibadah ini dengan lebih mudah dimanapun kita berada. Mari kita membaca doa untuk menutup acara kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afiu ni'mahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi lil jalalil wajhika karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna as'aluka fi salamatin fidin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mohon ya Allah keselamatan terhadap agama kami, kesehatan jasmani kami, bertambahnya ilmu dan rezeki kami, dan kami dapat bertaubat sebelum kami mati, mendapatkan rahmat ketika kami wafat, dan memperoleh ampunan setelah kami wafat.
Ya Allah, mudahkanlah kami pada gelombang sakaratul maut yang sangat pedih. Bebaskanlah kami dari azab neraka-Mu, ya Allah, dan memperoleh ampunan ketika kami dihisab. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, maka niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi.